Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membahas pertemuan 4 tentang kredit dan pembiayaan bank. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengamanatkan bahwa kredit merupakan penyediaan uang yang didasarkan pada kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain. Di mana pihak lain tersebut merupakan penerima kredit, maka wajib melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dan membayar bunga. Di mana pihak lain tersebut merupakan penerima kredit, maka wajib melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dan membayar bunga. Sedangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengamanatkan bahwa pembiayaan merupakan penyediaan dana oleh bank dalam bentuk pembiayaan mudharabah dan musyawarah atau transaksi bagi hasil. Terus yang berikutnya pembiayaan izarah atau transaksi sewa-menyewa dan pembiayaan murabahah atau transaksi jual-beli, dan terakhir pembiayaan izarah atau transaksi sewa-menyewa jasa. Perbedaan antara fasilitas kredit dari bank konvensional dan fasilitas pembiayaan dari bank syariah adalah pada cara mendapatkan keuntungan. Bank konvensional memperoleh pendapatan bunga, sedangkan bank syariah memperoleh pendapatan dari bagi hasil dan margin keuntungan atau uzroh. Ada beberapa tahapan sebelum fasilitas kredit atau pembiayaan diberikan kepada masyarakat. Jika fasilitas kredit atau pembiayaan yang disalurkan mengalami masalah, maka bank akan melakukan penyelamatan kredit atau pembiayaan. Selanjutnya, bank menyalurkan fasilitas kredit atau pembiayaan kepada masyarakat. Yang pertama, memperoleh pendapatan. Yang kedua, mengembangkan usaha milik UMKM. Yang ketiga, membantu pemerintah. Secara umum, bank menyediakan beberapa jenis kredit atau pembiayaan. Yang pertama, keperluan dan pelunasannya. Kredit atau pembiayaan investasi membiayai keperluan investasi seperti membeli mesin, bangunan, kendaraan operasional dalam rangka perbaikan. Debitur akan dibebankan pokok dan bunga setiap bulan selama jangka waktu kredit dengan cara perhitungan anuitas maupun flat. Untuk fasilitas pembiayaan secara syariah bisa digunakan pembiayaan murabahah. Yang kedua, kredit atau pembiayaan modal kerja. Diperlukan untuk membayar gaji karyawan, membeli barang modal atau bahan baku, dan keperluan operasional lainnya. Debitur akan diberikan plafon kredit di rekening pinjamannya, sehingga dapat menarik dana kapanpun maupun melunasi dengan menyetorkan ke rekening tersebut. Debitur akan dibebankan bunga saja setiap bulan dan besarannya ditentukan berdasarkan jumlah dana yang dipakai oleh debitur. Pelunasan dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat kredit jatuh tempo. Untuk fasilitas pembiayaan modal kerja menggunakan akad murabahah atau mudharabah. Yang kedua, penggunaan dan jenis valuta. Yang pertama, kredit atau pembiayaan produktif. Fasilitas yang diberikan kepada pemilik usaha untuk meningkatkan kapasitas usaha dalam memproduksi barang atau jasa. Fasilitas ini tersedia dalam valuta rupiah atau US dollar tersebut. Contohnya perusahaan kontraktor pertambangan batu bara membutuhkan kredit modal kerja untuk membeli bahan bakar, membayar gaji karyawan dan operasional perusahaan. Yang kedua, kredit atau pinjaman konsumtif. Fasilitas ini dipakai untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau membeli bahan bakar, menghasilkan barang dan jasa, dan valuta yang digunakan hanya rupiah. Contohnya KPR untuk membeli rumah, kredit pembiayaan untuk membeli mobil pribadi, dan lainnya. Selanjutnya, jangka waktu. Kredit pembiayaan jangka pendek, fasilitas ini diberikan kepada debitur selama 1 tahun dan skema ini dipakai untuk kredit atau pembiayaan modal kerja. Setelah jatuh tempo, fasilitas ini dapat di roll over atau diperpanjang dengan syarat bank menganggap debitur berkinerja bagus. Yang kedua, kredit atau pembiayaan jangka menengah. Fasilitas ini memiliki jangka waktu antara 1-7 tahun dan digunakan untuk investasi atau pembelian mesin, bangunan, kendaraan operasional. Yang ketiga, kredit atau pembiayaan jangka panjang. Fasilitas ini memiliki jangka panjang di atas 10 tahun, misalnya fasilitas KPR yang berjangka waktu hingga 20 tahun. Secara umum, skema kredit atau pembiayaan ini yang dipakai untuk debitur. Dana diberikan secara langsung setelah dilakukan akad kredit. Kredit jenis ini adalah seperti kredit produktif, yaitu baik investasi atau modal kerja, dan kredit pembiayaan konsumtif. Yang kedua itu kredit tidak langsung atau non-cash loan. Kredit diberikan dalam bentuk antara lain garansi bank untuk tender, garansi bank uang muka, atau penerbitan letter of credit yaitu LC untuk transaksi impor barang, dan surat kredit berdokumen dalam negeri atau SKBDN.
untuk transaksi pembelian barang di dalam negeri. Kredit ini tidak diberikan dalam bentuk uang tunai. Sumber dana kredit adalah bank itu sendiri dan diberikan kepada debitur bank tersebut. Yang kedua itu ada kredit sindikasi. Fasilitas ini dananya bersumber dari beberapa bank yang tergabung dalam sindikasi tersebut. Pertimbangannya adalah bahwa nilai kredit atau pembiayaan yang diajukan besar dan bank perlu membagi risiko dengan bank lainnya. Fasilitas yang diberikan dengan adanya penyerahan jaminan yang berbentuk barang tidak bergerak atau barang bergerak dan dapat ditambah dengan jaminan dari orang tertentu. Untuk barang tidak bergerak dapat berbentuk tanah dan bangunan yang bersertifikat dan terhadap jaminan tersebut akan diikat hak tanggungan. Sedangkan untuk jaminan bergerak seperti mobil, motor, alat berat akan diikat dengan fidusia. Dan untuk jaminan berbentuk kapal laut diikat dengan hipotek. Jaminan lainnya adalah cash collateral atau jaminan yang bentuk uang yang tersimpan dalam rekening deposito yang diblokir. KTA atau kartu tanpa agunan yang diberikan kepada pegawai di suatu perusahaan dengan syarat pembayaran gaji atau payroll melalui bank pemberi kredit atau pembiayaan. Kredit dengan menggunakan kartu kredit juga tidak membutuhkan jaminan. Kredit seperti ini tidak tersedia di bank syariah. Prinsip-prinsip analisa kredit atau pembiayaan. Bank harus melakukan analisa kredit atau pembiayaan untuk memastikan bahwa pemilik usaha atau calon debitur memang layak dan bertanggung jawab serta jumlah dana yang diajukan memang sesuai dengan kebutuhan yang sesungguhnya. Bank dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada masyarakat harus memperhatikan dua unsur, yaitu yang pertama, tingkat perolehan pendapatan, artinya jumlah pendapatan yang akan diperoleh atas penyaluran kredit atau pembiayaan. Yang kedua, tingkat resiko, artinya peluang terjadinya kredit atau pembiayaan bermasalah. Tujuan pemisahan fungsi organisasi kredit atau pembiayaan agar pengelolaan suatu permohonan kredit atau pembiayaan diproses tanpa konflik kepentingan dan analisa kredit atau pembiayaan dilakukan secara baik dan benar. Tugas komite kredit atau pembiayaan yang pertama memastikan semua persyaratan telah dipenuhi. Yang kedua, melakukan perubahan kondisi dan syarat kredit atau pembiayaan agar prinsip kehati-hatian terpenuhi. Dan yang ketiga, membuat keputusan atas permohonan kredit atau pembiayaan baru maupun perpanjangan. Tugas kredit atau pembiayaan untuk menentukan berkualitasnya atau tidaknya suatu kredit atau pembiayaan. OJK dengan PJOK RI nomor 40/PJOK.03/2019 mengatur tentang penilaian berkualitas aset dan menggolongkan menjadi yang pertama, lancar apabila debitur membayar angsuran pokok dan atau bunga atau margin dengan tepat waktu. Yang kedua, debitur mempunyai rekening aktif. Dan yang terakhir, kredit atau pembiayaan dijamin dengan agunan tunai atau cash collector. Perhatian khusus apabila pembayaran angsuran pokok atau bunga maupun margin tertunggak kurang dari 90 hari, terjadi overdraft saldo negatif. Jarang terjadi pelanggaran terhadap akad yang diperjanjikan. Rekening masih aktif, ada fasilitas kredit atau pembiayaan baru. C. Kurang lancar apabila 1. Pembayaran angsuran pokok atau bunga maupun margin tertunggak melebihi 90 hari. Yang kedua, sering terjadi overdraft atau saldo negatif. Yang ketiga, adanya pelanggaran terhadap akad lebih dari 90 hari. Yang keempat, mutasi rekening relatif rendah. Yang kelima, dokumen kredit atau pembiayaan tidak lengkap. D. Diragukan apabila 1. Pembiayaan angsuran pokok dan bunga margin tertunggak lebih dari 180 hari. 2. Adanya overdraft yang permanen. 3. Adanya pelanggaran terhadap akad lebih dari 180 hari. 4. Adanya kapitalisasi bunga atau non-syariah. 5. Dokumen hukum lemah, baik perjanjian kredit atau pembiayaan maupun pengikatan jaminan. Pembayaran angsuran pokok atau bunga margin tertunggak hingga
sudah melebihi 270 hari. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru dari segi hukum dan kondisi pasar. Jaminan tidak dapat dicairkan karena ada nilai yang wajar.